Selamat berjumpa bersama saya dalam acara Serambi Religius. Ibu bapak, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita mengawali renungan kita pada hari Minggu ini dengan membuat tanda kemenangan iman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari Minggu ini Gereja Katolik memasuki hari Minggu biasa yang ke-28. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya, di mana dikatakan bahwa Tuhan akan menghidangkan suatu jamuan dan menghapus air mata dari wajah semua orang. Dalam bacaan kedua, kita akan mendengar surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Injil diambil dari Injil Matius. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan Injil Matius. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidangan sudah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu dan menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana saudara masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja.
Maka raja lalu berkata kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikitlah yang dipilih. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Undanglah setiap orang yang kamu jumpai ke pesta nikah ini. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih dalam Kristus, raja mengadakan pesta nikah yang dinamakan suatu pesta, berarti identifikasinya dengan meriah. Ada makan minum, ada goyang dangdut, ada kata sambutan, ada senyum, ada salam sapa, dan seterusnya. Dan orang yang diundang biasanya orang pilihan. Tetapi sayangnya, orang pilihan yang diundang itu tidak memenuhi undangan pesta. Mereka sibuk dengan urusan duniawi, macam-macam kesibukan yang mereka ladeni. Maka tuan pesta, sang raja ini marah. Lalu dia menyuruh pasukannya itu pergi. Jumpailah orang-orang di pinggir jalan dan undanglah mereka datang kemari untuk memenuhi undangan pesta nikah anak saya ini. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, harus dicatat yang pertama adalah kerajaan Allah adalah sumber inspirasi di mana orang mengadakan pesta. Dengan raja yang mengundang adalah Allah. Para undangan terhormat adalah mereka yang menjadi umat pilihannya. Para hamba yang diutus untuk menegur adalah para nabi. Sedangkan orang jalanan adalah semua orang lain yang tidak termasuk dalam list daftar undangan itu. Namun dalam perjalanan yang diundang malah tidak mengindahkannya. Maka kita sebagai manusia sangat mengerti, yang sudah saya siapkan tetapi toh Anda tidak memenuhinya. Konklusinya adalah Tuhan marah. Lalu tindakan solusinya, dia menyuruh untuk mengundang orang di pinggir jalan itu. Dan tatkala ada undangan yang tidak berpakaian pesta, ditegur dan ditanyai oleh tuan pesta. Namun dia diam saja. Raja menghukumnya bukan karena soal tidak berpakaian pesta, tetapi karena diam saja. Mungkin karena dia gugup, atau karena dia tidak siap menghadapi pertanyaan dari para penyelenggara, atau tuan pesta, sang raja, maka dia gemetaran. Lalu Tuhan marah dan mengusir dan dieksekusi secara tidak hormat. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, silakan merenungkan dirimu masing-masing. Anda itu termasuk dalam undangan terhormat atau tidak? Kalau dari pihak saya lebih memilih dalam konteks undangan yang tidak terhormat. Saya adalah orang pinggiran, orang anak jalanan, para pendosa, kotor, hidup dalam lumpur dosa. Dan justru saya yang tidak memenuhi undanganmu karena Anda mengidolakan para pilihanmu, tetapi ternyata pilihanmu jatuh kepada kami orang pinggiran, kami datang. Dan saya akan siap berpakaian pesta, supaya tuan pesta tidak menegur dan tidak mengeksekusi saya. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa artinya pakaian pesta? Kita semua ini adalah umat undangan Allah. Allah mengundang kita tanpa membeda-bedakan. Entah orang terhormat atau orang pinggiran jalan,
Allah tetap menaruh undangannya. Kalau memang pertama pilihannya jatuh kepada si A tidak memenuhi, maka kepada si B kita tetap mendapat jatahnya itu. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita datang dengan berpakaian pesta? Artinya adalah, apakah seluruh hidup saya ini sudah memenuhi hukum Tuhan, mematuhi segala perintahnya, sopan dan layak di hadapan Allah, mengikuti arah tuntunannya, atau saya masa bodoh, atau saya membangkang? Apakah 1 minggu saya meluangkan waktu 1 jam untuk hadiri undangan perjamuan di gereja kah? Atau saya santai-santai di rumah, pergi ke pantai, pergi ke pasar, jogging, olahraga, dan seterusnya, tanpa memikirkan bahwa ada undangan meriah yang harus saya syukurinya itu. Oleh karena itu, kepada ibu dan bapak saudari-saudaraku, renungkanlah dirimu, periksalah dirimu, kenakanlah pakaian pesta, datanglah mengikuti perjamuan Tuhan. Di sana Anda diteguhkan dengan sapaan, dengan senyum. Ada pesta pora, perjamuan tubuh dan darah Kristus. Ada nasihat-nasihat dari firman Tuhan. Itulah bekal hidupmu, supaya kelak nanti kita mengalami dan mengikuti perjamuan azali, yaitu perjamuan sorga di dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu, betapa indahnya kasih Allah ini. Kasih Allah yang sungguh nyata dalam seluruh karyanya, yang selalu memenuhi segala keperluannya menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Semoga kita semua menanggapi undangan Tuhan ini dengan berpakaian pesta, yakni hidup layak di hadapan Tuhan, sehingga kita pun turut merasakan kasih Tuhan yang melimpah kepada kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Amin. Allah yang Maha Kuasa memberkati seluruh umat beriman di mana saja berada dengan berkat-Nya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.